Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, podcast dengan Putri Muda. Ketemu di sini dengan Putri Muda. Yuk, jangan lupa di-subscribe ya, dibagikan ke teman-teman dan tonton terus podcast kita karena isinya wah luar biasa, daging semua. Kali ini saya akan kedatangan tamu yang sangat jauh Bapak Ibu dan luar biasa ya. Ini adalah lokasi pertama kami di Sumatera, di dekat Sumatera. Nah, ini adalah anak pertama lah kalau kita bilang ya Bapak Ibu. Saya kedatangan dirlok saya yang luar biasa dari Tanjung Pinang ya. Kita langsung sapa ya orangnya langsung supaya nanti kita dengar sendiri dari beliau. Langsung kita sapa beliau ya Bapak Ibu ya, tanpa panjang lebar lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Masya Allah, sehat kayaknya, ganteng ya dirlok saya nih, Masya Allah. Ini masih 17 tahun umurnya Bapak Ibu ya. Gimana Tanjung Pinang, aman Bapak? Alhamdulillah, hari ini PPKM telah dibuka. Alhamdulillah. Jadi, semoga ekonomi lebih membaik dari hari kemarin, Bu. Jadi ada semangat baru ya di Tanjung Pinang ya. Bapak tambah ganteng ini saya lihat. Apa karena banyak duit di sana ya? Alhamdulillah. Namanya Dirut, Bu. Oh gitu ya, Pak Dirut ya. Oke Pak Dirut ya, saya nih mau cerita sedikit. Pak Fetjul ini orang yang luar biasa, pejuang banget beliau Bapak Ibu. Pak, saya pengen tahu nih latar belakang Bapak pertama kali bergabung sama Koprumnas tuh ceritanya gimana sih Pak? Cerita dong sama kita. Ya, saya cerita dari awal, Bu ya. Iya. Pertama saya sebenarnya ada bekerja di instansi di asuransi. Jadi dari Medan saya dimutasi ke Tanjung Pinang. Pada saat itu memang saya itu ingin punya rumah. Ya. Jadi waktu itu memang saya itu dari perusahaan dikontrak rumah saya 10 tahun sekali. Tapi kami keluarga ingin punya rumah gitu. Saya ingin melihat perumahan yang ada di beberapa lokasi, tetapi begitu saya mau ngambil, katanya saya tidak bisa mengambil rumah karena sebelumnya saya sudah pernah ngambil rumah di Medan, jadi tidak bisa diambil tidak lulus B-checking seperti itu. Oke. Jadi terus? Dengan waktu itu saya ingin buka-buka di media sosial, di internet. Kebetulan waktu itu jumpa sama ibu. Oh gitu. Tujuan saya itu mau melihat perumahan gitu. Iya. Itu ada DP 0% iya, gitu ya. Betul. Saya sebenarnya ingin ikut bergabung di situ. Ingin ngambil rumah. Tetapi itu ada peluang. Malah itu tawarkan menjadi, kalau nggak salah itu menjadi manajer lokasi. Iya, betul. Saat itu saya berpikir juga, saya ingin juga, aduh ini kenapa tidak diambil, ada kesempatan karena saya sebenarnya ingin bekerja itu keluar daripada unsur riba. Gitu. Sudah lama saya sudah bidangkan, tapi belum ada yang pas gitu. Karena saya memikirkan juga waktu itu memang saya untuk lihat di dunia media sosial itu kurang. Karena hari-hari kerja saya itu sering berhadapan dengan konsumen di asuransi. Jadi saya ingat ini ada peluang, kenapa tidak kita bisa menjauh dari hal riba. Apalagi solusinya kalian bisa membantu masyarakat seperti itu, Bu, untuk lebih mudah mendapatkan rumah. Oke, jadi sebetulnya konsepnya tuh Bapak tuh sebetulnya awalnya tadinya mau beli rumah ya. Tapi ketika ada peluang, akhirnya Bapak memutuskan bergabung menjadi manajer lokasi pada saat itu ya Pak. Kayaknya dipaksa Bu Putri ya, betul nggak Pak? Dirayu sama Bu Putri ya. Sebenarnya saya walaupun rayu maut pun kalau dia tidak ada akan terjadi. Iya betul. Tapi saya itu memang pingin bekerja, tidak lagi dibebani hal-hal yang selama ini pekerjaan kita itu bernaungan hal riba gitu. Iya. Jadi Bapak intinya ingin hijrah berantas riba, akhirnya ketemulah dengan Koprumnas ya Pak. Dan notabene memang Koprumnas ini untuk orang kecil. Jadi Bapak kayaknya tergerak hatinya, betul nggak Pak?
ingin membantu orang-orang di Ya, sana betul. punya rumah tanpa Ya. riba. Oke, Pak, saya kepingin tahu nih. Ini kan Tanjung Pinang nih sekarang saya dengar nih katanya lagi ngebangun ya, dan kayaknya Pak Jul tambah gagah lah. Semenjak membangun nih saya lihat Pak Jul tambah gagah. Ini kira-kira Tanjung Pinang tuh selling pointnya apa sih, Pak? Kenapa orang harus ngambil di Tanjung Pinang? Cerita dong, Pak. Kenapa orang harus ngambil di Tanjung Pinang? Sebenarnya bagi mereka tidak ngambil Tanjung Pinang, Bu, sangat rugi. Kenapa? Kenapa saya bilang sangat rugi? Karena pembicaraan kita ini asal-asalnya itu dari Tanjung Pinang ini, Bu. Kepulauan Riau ini bahasa Indonesia, Bu. Oh, Dan begitu. Nah, jadi kalau Ibu lihat sejarah, Mm-mm. Kepulauan Riau inilah asalnya bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Oh, iya. Terus? Yang kedua, Tanjung Pinang ini dekat beberapa negara. Ada 3 negara paling dekat sama kita. Satu Singapura, satu dari Malaysia. Artinya apa? Tanjung Pinang ini kita kalaupun dari luar kota, dari Kalimantan, Sulawesi, di Jawa, ingin berlibur ke Singapura, kita punya rumah di sini lebih dekat. Kenapa? Kalau kita dilihat di tepi laut di Pulau Bintan ini, Bu, kita sudah lihat cahayanya Singapura itu, Bu, tidak kalah jauh. Masya Allah. Berarti di situ banyak TKW atau TKI yang ngambil di Tanjung Pinang ya, Pak ya? Ya pasti, Bu. Di sini Masya Allah. dari Singapura, Malaysia. Keren banget. Keren. Jadi rugi lah ya yang ngambil ya? Rugi banget, rugi yang nggak ngambil. Rugi Gini, banget. Bu, ya. Kalau yang dari luar negeri, baik Singapura, Malaysia itu, kadang sebulan sekali kan mereka harus cepat pulang. Oh iya, betul. Jadi mereka yang dari Jawa itu tidak perlu dia ke Jawa. Oh. Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua jauh, Bu. Jadi kalau ada dia rumahnya di Tanjung Pinang ini, dia tinggal ngecap di sini aja, Bu. Oh, jadi udah kayak melancong aja jalan-jalan ya, karena jaraknya saking deketnya kelihatan antara Tanjung Pinang ke Singapura, betul nggak, Pak? Ya, jadi di sana Iya, kayak tetanggaan ya. Jadi keren banget lah, Tanjung Pinang tuh deket dengan Singapura. Jadi buat teman-teman yang pengen ke luar negeri, nggak usah jauh-jauh, punya rumah di Tanjung Pinang, betul nggak, Pak Jul? Halo? Ya, tapi ada lebih hebatnya lagi, Bu. Apa nih? Bapak tuh bikin nggak bisa tidur aja. Hah? Apa? Daerah wisata. Oh, iya. Kita itu ada pantai yang sangat indah. Pantai apa, Pak? Pantai apa di sana? Ada Lagoy, Pantai Lagoy. Oh iya, Lagoy, saya udah ke Lagoy. Lagoy keren banget, Pak Jul. Keren Pantai banget. Lagoy itu, Bu, katanya Bali yang kedua. Iya, betul. Tapi indah banget, Jadi Pak, sangat sumpah. Indah. Betul. Ada batu karang yang bagus Iya. di sini. Pak, itu Jadi- saya kangen pengen makan apa, Pak? Gonggong ya namanya. Makanan khas Melayu di sini Iya. sangat. Ada juga buah laut, gonggong itu Iya. sangat favorit di sini. Iya, Masya Jadi, Allah. Tanjung Pinang ini rugi kalau nggak ngambil Iya. di Tanjung Pinang ini. Begitu Betul. sangat dari wisata ada, dari makanan, bahwa kita itu dekat di negara-negara tetangga, sangat indah. Iya. Terus yang kedua saya dengar katanya Bapak lagi buka Ganet nih, Pak, sebagai lokasi kedua di dekat Tanjung Pinang. Itu Ganet kelebihannya apa, Pak? Udah kayak planet Mars ya, saya dengar namanya tuh. Ganet itu, Bu, dekat dari bandara, Bu. Oh, Kalau gitu. Ibu turun dari bandara ke lokasi kita tidak sampai 10 menit. Allahu Akbar. Jadi lokasi kita tuh setiap saat kita lihat pesawat turun atau pesawat naik, itu kita lihat dari di Iya. lokasi kita. Dekat. Keren banget Dari ya. bandara. Berarti Ganet juga termasuk lokasi dekat kota ya, Pak ya? Kota Tanjung Pinang ya? Bu, Tanjung Pinang nggak ada jauh kota, semua dekat kota. Iya. Jadi kenapa orang harus ngambil Ganet? Karena kita di Ganet juga masih ada kuotanya ya, Pak ya. Dan cuma Masih, Bu. iya, Masih. cuma 800.000. Jadi diharapkan ini lagi yang paling istimewa, Bu. Kenapa? Pulau Bintan, Pulau Batam itu sudah di MOU sudah tanda tangani Pak Jokowi bahwa ada namanya jembatan Batam Bintan. Jadi disatukan jembatan ini. Masya Allah.
Jadi sekarang sudah dimulai pembangunan jembatan itu yang katanya panjangnya sampai 7 kilometer. Allahu Akbar. Jadi makin dekat dengan Batam dong. Oh iya, Bu. Dekat dengan Batam. Berarti nanti yang di Batam boleh ambil perumahan di dekat Tanjung Pinang di Ganet ini ya, karena akan Iya, ada jembatan Babintan. Apa sih namanya jembatannya? Batam Bintan, Ban- jembatannya Oh. Batam Bintan Oh, sudah ditandatangani. Jadi Masya kalau Allah. Pak Presiden mengatakan sebelum 2024, sebelum Pak Jokowi lengser itu jembatan sudah ready. Oh, Sangat luar keren biasa, Bu. banget. Jadi, Batam itu ke Bintan itu tidak jauh lagi, Iya. walaupun beda pulau, dia udah disatukan seperti Surabaya sama Dan Madura. Keren gitu. banget ya. Jadi buat teman-teman yang Anda tinggal di Batam nggak usah khawatir. Anda bisa pilih juga rumah di Tanjung Pinang ataupun di Ganet karena ini lokasinya dekat dengan Batam. Betul nggak Pak Jul? Tinggal Betul, nyebrang Bu. aja. Oke, Pak Jul, saya pengen tahu nih, kan Pak Jul nih sekarang ibaratnya di Tanjung Pinang nih udah banyak yang ngambil ya. Kira-kira dari kalangan apa aja sih Pak yang ngambil di daerah Tanjung Pinang? Cerita dong Pak sama saya. Yang Bapak udah tolong nih, yang mereka sampai hari ini ngangsur dengan sabar, bahkan sudah ada yang 2 tahun sedang menunggu rumahnya. Itu kalangan apa aja Pak yang bergabung? Saya yang paling saya rasa salut tuh, Bu, tukang cuci, Bu. Hah? Ada yang ngambil sini. Bapak Artinya serius? Ada dia tukang sudah cuci? tinggal Tukang buruh cuci? Serius Pak? Iya, Bu. Allahu Tukang Akbar. cuci mau jadi yang kedua tukang kebersihan. Yang tukang Marbot. kebersihan itu, Bu, Marbot. sudah tinggal di lokasi kita, sudah tinggal sekarang, Allah. sudah di rumah di situ, Allah. sudah 1 tahun. Allahu Ya dia Akbar. cuma kalau kita pikir, Bu, tidak mungkin dia bisa lulus melalui KPR Bank. Kenapa? Gaji dia aja 1.800.000 per bulan. Allah. Terus kok dia bisa nekat ngambil di Tanjung Pinang, gimana ceritanya? Ya, Kok dia bisa nekat ngambil rumah di Tanjung Pinang? Emang dia ada duit Pak? Kan dari gajinya aja kayaknya tak mungkin Pak. dari gaji dia tidak mungkin, tapi dia, Bu, sedikit sama sedikit dia memberanikan diri mengumpulkan. Saya itu sangat salut dia. Gaji dia 1.800.000. Sementara angsuran dia 1.500.000 Iya. tiap bulan. Allah, dari Ya. mana ya Pak Allah kasih rezeki ya? Jadi, saya tanya, saya telusuri gimana sisanya itu. Ternyata dia setelah dia kerja, waktu sisa dia kan 2 kali masuk, Bu. Nanti jam 5 subuh dia berangkat nyapu, nanti jam-jam 10 dia pulang. Nanti sore dia nyapu lagi. Jam 3, jam 6, jam 5 dia pulang. Artinya waktu yang disenggang itu dipergunakannya dia bantu orang lain untuk nyuci atau Subhanallah ya. suruh masak, dia Ya. bantu. Baru yang Ya kedua dia cari ambil botol minuman, Bu. Ya Untuk Allah. katanya inilah untuk biaya makan saya. Kalau gaji saya itu untuk angsuran rumah. Keren banget ya Allah, subhanallah ya. Jadi emang di luar nalar ya Pak ya. Jadi Bapak melihat langsung ternyata orang kecil jangan diremehkan. Ketika mereka niat punya rumah 1,5 juta pun mereka sanggup ngangsur ya Pak ya. Karena Allah yang menjamin. Itu hebatnya, Bu. Kita pikir kan dari segi penghasilan mereka nggak mampu. Justru yang nggak mampu ini kok bisa Ya disiplin membayar. itulah Pak. Kita belajar dari pengalaman. Jadi Pak Jul jangan pernah meremehkan ya MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Ternyata kalau mereka sudah mampu Pak, bahasa kerennya kelar hidup loh. Betul nggak Pak? Bahasa kerennya jangan diremehin. Ternyata mereka lebih kuat mengangsur daripada orang-orang yang maaf punya gaji segede-gede gaban dan rewel bawel yang sering kita temuin ya Pak. Dan ribet, betul nggak? Jadi Pak Jul sekarang udah mulai dong mengikuti arahan dari Ibu Syahrini, Ibu Putri. Ya artinya Bapak sekarang sudah mulai membelokkan diri mencari konsumen yang berpenghasilan rendah yang memang mereka tidak punya DP yang harus dibantu oleh Pak Jul. Begitu kan? Begitu nggak? Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau Ya. dulu kan Bapak sibuk nyari orang pinter nih kalau saya lihat. Sibuk nyari orang pinter, sibuk nyari orang punya duit, sibuk nyari orang punya DP, akhirnya bawel, rewel, akhirnya Pak Jul pusing. Betul nggak Pak Jul? Ya, Betul Bu, nggak? ya, Bu. Jadi Betul. semenjak ngikutin arahan Bu Putri untuk mencari MBR yang berpenghasilan rendah, gimana Pak rasanya? Makin cinta nggak sama Koprumnas? Ya, makin cinta sama Koprumnas. Dan mereka itu tidak banyak
argumen lain yang sini sana sini, tapi mereka satu tujuan, bisa mereka ingin mendapatkan rumah. Karena rumah itu adalah suatu tujuan utama mereka. Luar biasa ya Pak Jul. Pak Jul ini kan yang punya penghasilan Bu, yang lain ingin betul. motor, punya betul. mobil. Dan mereka bawel Pak ya. Dan Pak Jul pusing lah, Pak Jul pusing beliau. Bapak ini saya mau cerita nih. Ini kan saya lihat nih Pak Jul termasuk rajin juga ya mengikuti live saya. Ini sampai Pak Dirut nih ngomelin saya. Apa sih yang dicari Bu Putri katanya? Kok tiap malam waktunya orang istirahat, Bu Putri malah live di TikTok ya? Kan Bapak kan suka lihat ya Pak ya. Ini kan satu wacana baru yang saya buka setelah PPKM, karena waktu itu saya mikir sama Pak Dirut, saya ini mau ke daerah nggak bisa, mau apa nggak bisa, tapi saya ingin bermanfaat buat orang. Kira-kira Pak, ini saya pengalaman nih Pak dari live saya ya. Ini kan banyak Pak yang orang Malaysia, yang orang Singapura, yang kerja di TKW ya. Itu mereka selalu saya tawarkan Tanjung Pinang karena kan deket dengan lokasi mereka gitu ya. Kira-kira ada manfaatnya nggak sih Pak live Bu Putri tiap malam tuh? Mungkin Bapak juga kalau nyimak gitu ya. Ini karena saya dengar kan di TKW di Tanjung Pinang itu kan banyak TKW dan TKI yang ngambil ya. Artinya mereka kerja di sana, setelah 2 tahun mereka punya rumah dan bahkan keluarganya ada yang di sana. Nah itu menurut Pak Jul gimana tuh dengan konsep yang dijalankan Koprumnas saat ini Pak? Ya, kalau yang dijalani Ibu selama hari ini, yang sering Ibu live itu sangat luar biasa. Artinya bagi saya itu menambah suatu ilmu saya. Dan seperti Pak Arif bilang itu menambah 2 SKS kalau kuliah. 2 SKS, jadi lembur ya. Makanya kita bisa menambah pengalaman kita karena di situ banyak curhatan. Betul. Curahan hati orang yang tidak ingin punya rumah tapi belum dapat solusi. Ibu memberikan solusi bagi mereka. Itu sangat luar biasa. Sampai nangis-nangis, ingin punya rumah, ya kan? Nangis Bombay kan. Saya tuh ngambil positifnya bahwa apa? Memang rumah itu sangat dibutuhkan. Betul, Pak. Betul, setuju. Jadi kalau dari luar negeri itu, yang dari TKI, mau dari Jawa, mau Kalimantan, mau ke Sulawesi, itu kalau sudah ditangkap oleh kerajaan Malaysia, mereka itu ditangkap. Pembuangan pertama itu di Tanjung Pinang ini, Bu. Dia harus proses di Tanjung Pinang dulu semuanya. Mau ke Kalimantan, Sulawesi, di Jawa, semuanya dioper oleh kerajaan Malaysia, dikirim ke Tanjung Pinang. Jadi Tanjung Pinang ini pembuangan pertama, Bu. Setelah itu baru nanti pemerintah membalikan. Ada yang ke Sumatera, ada yang ke Jawa, ada yang Kalimantan, ada yang ke Sulawesi. Tapi apa? Iya betul. Mereka itu pulang kemari, tapi ada TKW yang enggan pulang, malu dia, Bu. Oh gitu. Ya. Pulang, jadi dia mencari kerja di Tanjung Pinang ini ataupun di Batam. Jadi banyak dan juga ya yang perantau-perantau. Kalau itu salah satu konsumen kita. Kenapa? Mereka kan nggak KTP dari Tanjung Pinang. Iya, mereka KTP di daerah. Iya. Jadi dia solusi untuk mendapatkan rumah itu harus berada di Koprumnas. Jadi kebantu banget ya Pak ya para mantan TKW di situ. Jadi Bapak sekarang udah mulai ketemu pasarnya dong. Kalau dulu kan Bapak nyari PNS, nyari orang-orang yang punya slip gaji. Sekarang Bapak lebih banyak dong pasarnya. Betul nggak Pak? Ya betul Bu, betul. Cuma dalam ini kan ada PPKM ini membuat jarak, tidak boleh ke sana, tidak boleh sini. Alhamdulillah hari ini pemerintah sudah membuka pembatasan itu. Semoga ekonomi Tanjung Pinang khususnya atau umumnya Indonesia sudah mulai membaik gitu. Oke, Pak, ini sekarang kita pada pengen tahu Pak, perkembangan Tanjung Pinang udah sampai mana sih Pak? Ini kan orang-orang terus terang ya Pak, saya tuh tahu banget sejarahnya TP ya, karena buat saya Tanjung Pinang itu seperti home sweet home buat saya. Kenapa? Pak, jaraknya paling deket loh, Jakarta Tanjung Pinang cuma 1 jam ya Pak ya, 1 jam lebih lah kita nyampe. Makanya saya terus terang saya kalau ke Tanjung Pinang tuh berasa kayak lagi ke Tangerang Pak. Dekat ini. Saya biasa di sini 2 jam 3 jam aja macet gitu kan.
itu rasanya sama Bandung aja Pak, perasaan lebih deket Tanjung Pinang Pak daripada Bandung gitu ya. Pak, ini saya pengen tahu kira-kira perkembangan Tanjung Pinang ini sekarang sudah sampai mana? Karena kan setahu saya ini kan Tanjung Pinang ini adalah lokasi pertama yang dibuka oleh Koperumnas di luar Botabek ya Pak. Karena kita waktu pertama kali ke daerah itu adalah sejarahnya lewat Tanjung Pinang. Kalau kayak kata Bapak tadi, Tanjung Pinang itu adalah tempat dari Kerajaan Malaysia untuk membuang para TKW TKI, justru kita adalah tempat pertama kayak bahasa Indonesia tadi Koperumnas itu di mana bisa melanglang buana gitu kan. Nah, itu udah sampai mana sekarang perkembangannya, Pak? Alhamdulillah, sebenarnya Koperumnas ini, Tanjung Pinang ini begitu diresmikan Tanjung Pinang itu diresmikan di Koperumnas Tanjung Pinang diresmikan di sini, bahwa sebenarnya kita udah ada rumah, Bu. Beda dengan lokasi lain. Hal-hal yang diragukan itu nggak ada. Oh iya. Sudah ada yang istilahnya sudah punya beranak pinak di Tanjung Pinang itu. Artinya Bapak pede lah ya. Ya sangat pede. Tetapi walaupun gitu, kita ini sekarang sudah menyiapkan 50 unit bagi konsumen kita yang selama ini menabung sudah 2 tahun. Ya Allah. Jadi sudah ada 50 unit persiapan. Dan sekarang sudah finishing. Allahu Akbar. Berapa lama lagi Ibu akan datang ke Tanjung Pinang? Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ya. Sangat rugi kalau mereka itu bahwa Koperumnas dianggapnya tidak baik atau penipu. Karena udah Koperumnas itu tetap membangun. Betul, Nah, betul. Dan juga bagi mereka kemarin itu yang mengundurkan diri sangat rugi. Betul. Buktinya Koperumnas sudah membangun terus. Ya, ada yang nyesel nggak sih Pak yang udah ngundurin diri? Ada yang nyesel nggak? Ada yang nyesal. Tapi bagi kita itu nyesal kemudian tidak berguna kan gitu. Terus gimana tuh Pak kalau yang mereka nangis-nangis nyesel tuh katanya pengen balik lagi, diterima nggak sama Pak Jul tuh? Ibarat orang yang udah patah hati dulu mengkhianati, kabur, terus dia pengen datang lagi, gimana tuh Pak Jul? Sebenarnya hati kan udah tergores, Bu. Namanya sifat kita manusia itu saling memaafkan. Kalaupun dia mau, dia harus mengulang dari awal lagi. Buktikan rasa cinta dia itu harus mengulang dari awal. Iya. Ada nggak sih yang kayak gitu Pak? Pengen kembali lagi, ada nggak sih Pak yang kayak gitu? Ada. Masya Allah. Sedih kali ya lihat kawan-kawannya sudah mau dapat rumah, dia mesti ngulang lagi dari nol. Itu kebanyakan ada juga yang kena virus ya Pak ya. Ada ya yang dihasut teman-temannya atau mendengarkan berita negatif. Ada nggak yang kayak gitu Pak? Banyak. Ya pasti banyak lah. Karena dari awal itu kan sebelum saya datang itu kan itu kan sudah negatif. Negatif. Iya. Seperti itu. Iya. Terus Pak, gimana tuh Pak? Saya dengar kan kemarin waktu belum ngebangun nih, waktu dalam proses ya, kita lagi bikin DTI dan bikin precast. Karena sekarang udah pasang precast ya. Gila Pak, pasang precast udah minta lagi tuh Pak SPK tuh Pak Danun. Keren banget tuh. Jadi kayaknya bakalan lari nih ya pembangunan di Tanjung Pinang ya, Masya Allah. Dan Bapak pede ya, pasti duitnya ada ya Pak, pembayarannya nggak macet ya Pak ya? Hah? Pede tak Pak? Ya, pede tak? Pede lah Bu. Pede. Yang mereka itu yakin nggak yakin kontraktor itu tentang Koperumnas, sekarang terbukti bahwa Koperumnas itu menepati janji seperti itu. Ya iya, kan Pak Danun udah tahu. Iya, betul. Menepati janji bahwa Koperumnas itu sangat menjalankan istiqomah dengan cita-citanya membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mewujudkan rumah. Pak, itu kontraktor-kontraktor yang di daerah Tanjung Pinang tuh, ini kan kita terus terang ya, Koperumnas ini kan pionir ya Pak, rumah tahan gempa ya di daerah Tanjung Pinang. Saya rasa Bapak kalau keliling Tanjung Pinang nggak ada lah rumahnya yang kayak kita ya. Itu gimana Pak, kontraktor-kontraktor di sana ngelihat rumah kita itu Pak? Ya kemarin hari itu kan ketua, bendara, sekretaris Gapensi. Oh ya? Kumpulan kontraktor itu kan sudah terjun ke lokasi kita. Dan mereka melihat sosok pasangan precast itu. Jadi mereka sudah memberikan argumen. Saya kirim juga di Facebook saya bahwa ini perumahan Koperumnas ini
bisa sebagai contoh bahwa kualitasnya sangat baik. Mantap. Dari program yang ada di Tanjung Pinang ini, Mantap. Kopunas ini sangat kokoh dan akan bisa menjadi contoh di trademark ya, perumahan yang menjadi lain trademark lah. seperti Koprumnas seperti itu. Jadi mereka kagum juga ya lihat Koprumnas ya, maksudnya rumahnya bagus gitu ya dibandingkan dengan rumah subsidi lainnya ya Pak ya. Jauh ya Pak ya? Jauh lah. Kita kan tahan gempa Bu. Iya. Jadi Bapak itu saya lihat iya. yang pekerja pembuat prekes itu, mereka kan sebetulnya kan dulu kan sering bekerja di Malaysia atau di Singapura buat bangunan. Jadi dia lihat itu terpana aja. Ini Pak, saya buat seperti ini Pak. Kalau di sana itu cuma ruko Pak, bukan rumah. Di negara tetangga, di Malaysia itu ruko Pak. Iya. Tapi ini rumah, Bapak-bapak. Ini rumah. Wih, keren. Luar biasa, rumah seperti ruko. Berarti luar biasa Kopunas ini. Luar biasa. Jadi kita sebenarnya bangga juga sama Pak Ketum kita, Pak Dirut kita. Sama saya enggak ya? Sama Pak Dirut aja. Bangga, sama Ibu bangga. Oh, masa? Maksud saya, ide yang dari awal ini kan dari Pak Dirut. Iya, betul. Pak Aris Surya. Mantap. Bahwa konsep yang dibuat Pak Aris Surya ini sangat luar biasa. Belum ada seorang arsitek atau kontraktor bisa memberikan nuansa seperti Koprumnas ini, perumahan pakai prekes ini, seperti itu. Dan juga luar biasa juga Ibu CEO kita ini, Putri Muda. Takut potong gaji dia. Karena apa? Karena bagaimana penjualan online ini bisa menembus pasar dunia. Masya Allah. Kopunas yang Ibu lakukan ini bukan lagi cuma Indonesia, dunia. Betul Pak, betul. TKI. Saya kemarin ada yang menanya sama saya rumah pakai bahasa Inggris. Bapak nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa from Italy. From Italy. Berbiasa. Terakhir dikasihkan kepada istrinya. Rupanya istri orang Indonesia, Bu. Oh, Masya Allah. Keren banget ya. Dia menghubungi saya itu, Bu, di Itali. Ya Allah. Jadi kita sudah sampai ke Italia ya, Pak, jualan rumahnya ya. Keren banget. Bapak udah tahu belum? Iya, Bapak. Di Abu Dhabi. Iya, Bapak udah tahu belum? Pak, udah tahu belum? Pak, ini penjualan kita paling keren se-Indonesia. Kenapa? Kita bisa dibuka, dibuka aplikasinya di Italia bisa, Pak. Di luar negeri, di Abu Dhabi bisa, di Singapura, di mana aplikasi kita bisa dibuka, Pak, insya Allah, Pak. Keren nggak? Singapura masih besar. Kita jadikan aja dan nyampe. Iya, betul. Saya dari Abu Dhabi kan, dari Jepang, udah ngubung. Keren. Jadi rugi Bu orang Indonesia. Rugi lah kalau kita dikata-katain ya. Tapi Pak, kalau saya kan udah kenyang dibully Pak. Tanjung Pinang tuh termasuk yang, maaf ya, notabene-nya kami juga dibully Pak oleh orang-orang yang lama ya. Terutama yang memang mereka tidak senang dengan kehadiran kami. Karena dari awal memang kita sudah banyak fitnah Pak, alhamdulillah. Tapi ya alhamdulillah Pak Zul juga kuat ya. Pak Zul juga udah di demo, saya denger ya katanya. Banyak orang nggak percaya juga karena trauma di situ. Betul nggak Pak? Dianggapnya Koprumnas tidak bisa membangun. Nah mereka yang demo malu nggak tuh sekarang ketemu Bapak tuh? Hah? Ya sekarang diam aja Bu. Diam aja. Kalau datang ke kantor bayar Pak. Kalau dulu bawa golok. Saya nggak mau bayar. Saya baru, Bu, yang lawan saya ibu-ibu. Saya katanya dia udah sampai jet Bu. Saya sanggup. Jadi Bapak itu kena the power of emak-emak ya. Banyak yang bawa golok, saya dengar katanya ke Tanjung Pinang. Takut rumahnya nggak dibangun. Tapi alhamdulillah sekarang sudah terjawab dari apa ini. Jadi kalau bisa juga ada kontraktor lain juga mengambil kesempatan ini kan. Kita masih uang masih ada untuk pembangunan. Oke, jadi ini pesan-pesan Pak Jul untuk para kontraktor gimana? Ini kan mumpung Pak Jul lagi di YouTube nih, nanti kan bisa dilihat oleh teman-teman kita se-Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Apa pesan Pak Jul untuk para kontraktor yang ingin ngambil rumah pembangunan rumah di Koprumnas? Silakan Pak.
saya mengharapkan kepada kontraktor, walaupun di seluruh Indonesia ya, bukan Tanjung Pinang aja. Sebenarnya masa zaman sekarang, walaupun zaman COVID-19 ini mereka tidak dapat pesanan dari mana sini, di Koprumnas Indonesia ini khusus di Tanjung Pinang atau seluruh Indonesia memberi kesempatan kontraktor untuk bekerja sama. Betul. Bayangkan ya, harganya itu fantastis, Bu. Gimana harganya? Coba dong cerita dong. Harganya dia kan sudah ada prekes, Bu. Iya, betul. Prekes itu kan tiang-tiangan sudah berdiri, tinggal nempel-nempel aja. Iya, betul. Nempel aja itu 2.500.000. Masya Allah, besar loh Pak segitu. Udah kayak rumah klaster ya. Iya, udah kayak rumah klaster ya. Kalau dia minimal 2.500.000 kali 36 tipe 36 udah 90 juta. Iya, padahal udah ada precase-nya. Udah ada precase-nya udah ada precase-nya. Mereka hanya tinggal finishing. Sementara kalau kita lihat pakai perumahan KPR melalui biasa itu konvensional, sampai segitu harganya. Iya, berarti untungnya lumayan dong, Pak. Untungnya lumayan dong. Sangat menguntungkan bagi kontraktor. Betul. Makanya sekarang Tanjung Pinang ini masih ada peluang kalau mau membangun. Keren. Bisa hubungi saya, nama saya Perzul. Ya, nanti 081-264-07145. Oke, nanti nanti ditulis ya. Oke, nanti sama editor ditulis nomor HP Bapak ya. Jadi bisa menghubungi kalau kontraktor mau membangun di sini. Betul. Ada peluang di zaman pandemi ini. Masya Jadi, Allah. hanya mereka mungkin kurang informasi. Keren. Ingat, 1 meter 2.500.000. Masya Allah, mantep banget ya. Jadi rugi kalau kontraktor nggak ambil ya Pak ya. Dan speknya itu juga ibaratnya nggak tinggi-tinggi karena memang kita rumah sederhana tapi kokoh ya Pak ya. Tapi kuat ya. Iya. Jadi nyesel lah ya nggak ambil, nyesel lah Pak. Kalau nggak ambil proyek ini nyesel. Betul. Dan yang kedua ini. Iya Pak, yang kedua, ini insya Allah halal berkah. Kita bukan dari uang bank, kita tidak pakai uang riba, betul enggak Pak pembangunannya? Betul. Jadi kita tidak melalui ada bunga, sangat dominan bahwa uang ini halal dan thayyibah. Amin, mantap. Waduh, kayaknya kontraktor nggak bisa tidur nih Pak ya. Kenapa? Karena ngelihat rumah di Koprumnas juga alhamdulillah rumahnya bagus. Saya nggak kebayang Pak. Nanti kalau rumahnya jadi ini di Tanjung Pinang, saya rasa Pak Jul lah orang nomor 1 yang nangis lihat rumahnya. Karena banyak sekali perjuangannya. Bahkan sampai mau di demo, ditimpukin orang di situ, katanya dianggap penipuan. Betul tak Pak itu? Betul Bu. Betul nggak? Tapi itu kan bunga-bunga daripada tapi bunga-bunga juga Bapak nggak bisa tidur ngaku. Bapak sampai nangis kok sama saya. Ayo ngaku, ayo. Ya kita itu semuanya itu pakai proses. Artinya ya gitulah hidup ini liku-liku. Iya. Tapi Bapak bagaimana kita nggak menangis karena keputusan itu bukan di tangan kita. Iya, betul. Bukan di tangan di tangan dari sana. Jadi ya kalau ada sesuatu yang mengapain sesuatu konsumen yang menuntut gini, saya bilang saya lebih menuntut lagi. Saya lebih besar lagi. Iya. Saya juga punya rumah kan gitu, Bu. Iya, betul. Jadi sekarang ini lokasi Tanjung Pinang sudah mulai pembangunan unitnya ya, Pak ya. Kan precast-nya sedang berjalan. Terus sekarang bukan sudah memulai, sudah bangun. Iya, sudah bangun artinya tinggal finishing lah ya. Tinggal finishing kan? Ini lagi finishing ini. Oh, Masya Allah. Sudah bangun. Iya, sudah. Lagi membangun. Oke, alhamdulillah. Tapi walaupun itu masih ada kuota kita, beberapa unit lagi. Iya. Sisanya itu kalau mau di Tanjung Pinang dan masih ada. Masya Allah. Jadi Tiganen itu Bu, tanahnya lebih luas. Iya, betul. Dan kita 2 lokasi itu rumahnya tunggal, Bu. Jadi tunggal. Jadi dia temboknya masing-masing ya Pak ya. Masya Allah ya. Tidak dempet kayak di Jakarta ya. Oke. Iya. Oke. Rugi kalau mau ngambil. Pak, ini saya mau tanya.
Gimana sih Pak cara Bapak meyakinkan konsumen ya? Karena kan Bapak tahu lah tidak mudah menjadi direktur lokasi lah di Tanjung Pinang Pak. Gimana Bapak memastikan mereka 2 tahun membayar? Karena kan ada juga orang yang tidak percaya, terus dia menghentikan angsurannya. Nah Bapak menyikapinya seperti apa Pak? Monggo Pak. Ya, kalau kita kepada masyarakat itu, sekarang kan mereka itu kan Bu, tujuan di jalan itu mereka kan nggak ada pilihan Bu. Iya betul. Satu, dan mereka itu melalui KPR mereka tak bisa. Jadi kita bergabung di sini melalui Kopunas ini, kita ingatkan bahwa mereka itu saling yakin sama kita dan bahwa Kopunas itu tidak akan mengecewakan ke mereka. Amin. Kenapa? Karena kita di Kopunas Tanjung Pinang ini memang sudah ada yang tinggal dan yakin mereka itu harusnya lebih kuat begitu. Iya. Jadi yang kedua, mereka tuh harus juga berpikir bahwa syarat yang dibuat oleh Kopunas ini kan cuma KTP Bu. Itu sama dengan syarat ngekos. Betul. Kalau kita ngekos, kami minta KTP. Iya betul. Nah, jadi harus mereka itu berpikir juga harus yakin. Nah, jadi kalau mereka tidak mengambil kesempatan itu sangat rugi. Baru yang kedua, BPJB kita membuktikan Bu, bahwa kalaupun mereka nanti tidak mau melanjutkan, kita pulangkan semua uangnya. Iya. Kecuali kita potong hanya sebagai biaya marketing itu aja kan. Artinya ada SOP-nya lah ya Pak ya. Mereka sudah menandatangani dari awal. Yang kedua, Kopunas ini kan legalitas kita sudah jelas Bu. Iya betul. Bahwa dari Kementerian Hukum dan HAM. Betul. Nah itu kita setingkat daripada kabupaten atau provinsi kita udah langsung Jakarta. Iya. Dan yang kedua, yang berikutnya bahwa lokasi kita itu banyak. Iya betul. Aku bilang sama konsumen Bu, Ibu nggak yakin dengan Kopunas Tanjung Pinang. Cuma secuil itu Bu, lokasi Tanjung Pinang ini. Banyak di Indonesia ini. Masa Kopunas mau rugi dia membiarkan Tanjung Pinang ini gara-gara secuil rusak susu sebelanga. Artinya gara-gara susu rusak susu sebelanga. Ya nggak mungkin. Yakin lah yang kedua. Iya. Baru yang berikutnya ada yang lebih hebat lagi bahwa di rut kita Bu. Pak Hari Surya itu adalah orang developer yang dari dulu sampai sekarang masih eksis. Nama dia tidak pernah tercoreng. Iya. Nama dia bagus di Indonesia ini. Nah, itu harus mereka juga yakin siapa di belakang PT Koprumnas ini. Belakang daripada Kopunas ini. Mungkin kalau di belakangnya saya mungkin lah. Bisa aja Pak Jul. Ini ilmu asuransi nih, ilmu asuransi. Kepala asuransi sih dulunya. Iya. Pak, ini kan asesi kita udah mau berakhir. Saya pengen tanya nih Pak, apa sih pesan-pesan Bapak untuk teman-teman kita ya, terutama yang sudah ngambil sebagai konsumen, agen cabang Tanjung Pinang juga pada khususnya, dan juga saudara-saudara kita yang belum ambil rumah. Bapak sebagai dirlok dari Tanjung Pinang, kira-kira Bapak punya harapan apa atau pesan apa untuk mereka yang nonton Pak podcast ini? Semoga jadi pembelajaran untuk mereka. Monggo Pak. Ya, terima kasih pada Ibu. Saya yang paling pertama itu saya menyampaikan bagi yang sudah menghuni rumah Koprumnas Bu, yang sudah tinggal pada saat ini, tolonglah, walaupun kita itu tidak ada denda, tapi tolonglah pembayarannya itu tetap stabil ya, jangan ada menunggak. Kenapa? Kasihan teman-teman kita itu yang belum dapat rumah, bahwa rumah yang di tempat dia itu adalah tabungan daripada orang-orang yang belum dapat rumah. Iya betul. Jadi tolonglah rasa itu bertanggung jawab untuk membayar cicilan rumah. Ya. Baru yang kedua, saya minta juga kepada agen maupun cabang Tanjung Pinang yang ada di Tanjung Pinang ini, jangan lagi merasa tidak rasa bertanggung jawab atau cuek. Marilah mengiklankan, membantu mensiarkan, karena
tujuan agen ini dan cabang Mandiri ini harus jelas. Tujuannya itu niatnya itu harus membantu CR kita supaya bisa membantu masyarakat khususnya Tanjung Pinang ini bisa mendapatkan rumah. Betul. Jadi tolong marilah bersama kita mengiklankan Kopunas ini. Mungkin masih banyak orang-orang belum tahu cara mengambil rumah. Sampai saat ini ada yang sudah 5 tahun, ada yang 10 tahun masih ngontrak. Cuma mereka ini kan belum dapat kabar. Betul. Ya kita bisa saja mereka terdapat kabar. Jadi marilah kita untuk sama-sama mensiarkan. Jadi niat kita itu dari agen marketing cabang Mandiri itu adalah untuk membantu mensiarkan supaya masyarakat Tanjung Pinang khususnya bisa mendapatkan rumah. Betul. Jadi bagi yang selama ini masyarakat atau calon konsumen belum yakin dengan Koperlunas, coba buka mata lebar-lebar, pergi ke lokasi, lihat yang sudah tinggal di situ ditanya, yang lagi pembangunan itu ditanya. Kita ini tujuannya membantu masyarakat untuk membangun. Betul. Jadi jangan lagi berharap kalau sudah tak lulus B-checking, sudah kontrak gitu. Tapi jangan seperti itu. Kenapa? Karena Kopunas ini beri solusi. Betul. Di mana ibu mendapatkan hanya cara fotokopi KTP aja bisa terima mendapatkan rumah. Betul. Bayangkan. Betul. Jadi kalau mereka tidak yakin dengan Kopunas ini rugi, sangat rugi. Iya. Berarti selama ini memang tidak ada niat untuk membangun rumah. Ingin punya rumah. Betul. Jadi masih ada ini melihat, ayo cepat segera datang ke Tanjung Pinang. Betul. Setuju. Untuk mengambil rumah. Bisa nomor HP saya 081-264-07145 atau datang ke kantor kita Jalan Megat Ali di perumahan Mahkota Alam Permai, Blok D, nomor 11. Masya Allah. Batu 9. Situ datang, kita langsung kita terima, langsung kalau punya KTP 1000% ACC dapatkan rumah. Masya Allah, luar biasa. Sama apa Pak syaratnya? Sekarang kan ada syaratnya yang baru. Syaratnya apa nih Pak yang sekarang? KTP dan? KTP dengan apa itu? Nekat. Lama banget pikirnya. Ini nggak lulus nih kalau nggak ingat. Nekat ini nggak semua orang bisa, Bu. Makanya agak lama tuh. Jadi nekat. Maksudnya nekat itu gini, ambil yang positif. Nekat kita itu mendisiplinkan diri, menabung. Nabung. Kita nabung. Jangan selama ini kita tidak biasa mendisiplinkan diri kita. Jadi nekat itu adalah mendisiplinkan rutin kita menabung. So nanti di 2 tahun ke depan nanti sudah nampak hasilnya. Betul. Jadi memang Pak, ini konsep daripada Koperlunas ini memang benar-benar menolong orang kecil ya Pak ya. Artinya terutama di Tanjung Pinang sudah sangat merasakan banget karena sudah ada yang tinggal sampai hari ini benar-benar cuma KTP dan nekat aja ya Pak ya. Mereka nggak punya dokumen apa-apa dan bahkan ini juga satu solusi buat para TKW atau TKI yang mereka kerja di luar negeri tapi mereka bisa punya rumah di Tanjung Pinang yang halal berkah sebagai tabungan investasi yang memang saat ini terjangkau ya Pak ya. Angsurannya minimal berapa Pak yang sekarang Pak? 800.000. Aduh, itu beneran nggak sih Pak? Ya Allah, banyak yang bilang hoax loh Pak ini. Masya Allah. Gitu loh. Ya dengan 800.000 aja sudah bisa langsung ACC 1000% ACC. Masya Allah. Jadi rata-rata kalau orang-orang yang sekarang nih Pak, kan Bapak sekarang jualannya udah makin gampang lah karena kan udah ada bukti ya. Itu rata-rata kalau mereka udah lihat lokasi terus lihat pembangunannya itu udah nggak pakai lama ya mikirnya ya. Wah, udah langsung dia cepat Bu. Jadi makanya yang belum melihat ini cepat datang. Jadi mereka nanti ketinggalan. Bahwa nanti habis lokasi kita buka lokasi baru bukan gampang. Maka cepat datangin. Masih ada di Tanjung Pinang Residen, masih ada di Ganet, cepat dikejar. Apalagi tadi saya bilang Batam itu
kita tidak perlu lagi naik kapal. Betul. Jadi sekarang langsung nyebrang ya. Iya, langsung nyebrang sekarang ya. Keren banget ya. Udah langsung pakai Suramadu lah. Iya. Oke. Aduh, kayaknya keren banget nih Pak. Satu jadi kangen sama Tanjung Pinang ya, karena saya biasa ke sana juga ya sama Pak Jul. Ini insya Allah Pak dalam waktu dekat ya. Ini doakan ya. Tim teknik dari Koprumnas akan datang ke Tanjung Pinang karena kita akan land clearing ke belakang Pak, karena ini kan belum jadi semua, dan kita akan bikin ruko Pak. Bayangkan kita akan buat ruko Pak Jul. Aduh, rukonya di pinggir jalan, pasti itu laku Pak Jul, bisa jual. Nanti akan kita tinggikan tanahnya karena itu masih di bawah posisinya. Maka tim teknik kita insya Allah akan datang, dan insya Allah kalau tidak ada halangan PPKM Pak, kami akan adakan training di sana supaya nanti Ganet bisa penjualannya maju dan Pak Jul juga jadi konglomerat ya Bapak Ibu ya. Sekalian kita juga melihat pembangunan di sana, memastikan bahwa ya Tanjung Pinang sesuai dengan standar Koprumnas, yaitu rumah tahan gempa sekelas klaster T36 ya, itu lahannya dan kaplingnya 84, dan rumahnya itu 2 kamar Bapak Ibu, T36. Yang kedua, kelebihan daripada rumah kami adalah itu bisa ditingkat ke atas. Jadi Bapak Ibu nanti yang mau ditingkat, mau langsung renov setelah nempatin insya Allah. Dan kita memang Koprumnas sangat benar-benar memikirkan kualitas dari bangunan yang kita bangun, karena memang di belakang dari PT Koprumnas ini adalah seorang developer yang handal, yang sudah pengalaman Bapak M. Aris Suwirya di bidangnya. Jadi tidak usah khawatir, kualitas dari rumah kami sangat terjaga. Semua daerah speknya sama Bapak Ibu, tidak ada yang dibedakan, oh di Tanjung Pinang begini, tapi kita sesuaikan dengan lokasi di tempat tersebut, karena tidak semua yang ada di Jakarta juga tersedia di Tanjung Pinang, begitu Pak Jul ya. Artinya kita menyesuaikan dengan daerah tapi tanpa merubah spek. Jadi buat teman-teman, rugi banget buat Anda yang tidak ambil di Tanjung Pinang. Ini adalah salah satu kesempatan yang sangat baik untuk investasi halal dan berkah. Dan insya Allah saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Zul, Tanjung Pinang insya Allah akan semakin berkembang sesuai dengan misi dan visi daripada Dirlok kami, bahwa beliau siap memberantas riba, membantu saudara-saudara kami yang berpenghasilan tidak tetap bisa punya rumah halal berkah hanya dengan KTP dan nekat. Begitu ya Pak Jul ya. Keren banget ya. Aduh, kayaknya nanti Pak Jul harus bagikan video ini ke teman-teman yang menanyakan Tanjung Pinang ya Pak ya. Pak, alamat Tanjung Pinang di mana lokasinya? Dari tadi belum kita sebut Pak. Silahkan Pak, lokasi Tanjung Pinang. Aduh, sayang banget. Pak, lokasi Tanjung Pinang di mana? Halo? Pak Jul? Ya, Bu. Lokasi Tanjung Pinang alamatnya di mana? Kalau yang di Tanjung Pinang Residen itu Jalan Kepodang 2, Bu. Iya, Kepodang 2 nomor belakang Hotel Aston. Belakang Hotel Aston. Oke, jadi pas itu loh. Kalau yang di Jalan Indonesia Timur, daerah Bukit Merpati Putih. Masya Allah. Jadi buat teman-teman ya, nanti bisa hubungin Pak Zul di nomor telepon ini. Nanti sama editor kita dimasukkan nomor Pak Zul. Dan jangan lupa dibagi-bagikan ke teman-teman Anda yang ingin tahu lokasi Tanjung Pinang. Langsung bertemu dengan Pak Fethjul. Beliau adalah Dirlok kami yang sangat luar biasa. Dan insya Allah beliau amanah Bapak Ibu. Beliau nanti akan tanya dari mana Bapak Ibu tahu. Jadi nggak usah takut nanti prospeknya diambil Pak Zul. Enggak ya Pak Jul ya. Pak Jul insya Allah menjaga amanah. Jadi beliau bantu Bapak Ibu sampai closing. Betul nggak Pak Zul? Ya, jadi buat teman-teman yang punya teman-teman yang pengen tahu lokasi Tanjung Pinang, jangan lupa di like and share, bagikan YouTube ini, dan tolong belikan pada prospek Anda supaya mereka tahu lokasi Tanjung Pinang seperti apa dan update pembangunannya seperti apa. Dan Pak Zul sudah ceritakan semua. Kita sekarang insya Allah akan segera STK, dan Pak Zul sedang membangun lagi untuk 100 unit lebih. Betul ya Pak Zul ya? Oke, Pak, untuk penutup nih, sebelum kita berpisah, Bapak mau kasih closing statement apa? Silahkan Pak, monggo. Jadi saya nyampaikan kepada khususnya bagi warga Tanjung Pinang, umumnya seluruh Indonesia, bahwa ambillah kesempatan ini untuk mendapatkan rumah secara syariah dengan cara daripada menjauh riba, yaitu dengan syarat mudah
hanya KTP dan nekat aja. Iya, Jadi jangan kesempatan ini. Jadi segera datang ke kantor kita di Tanjung Pinang ataupun seluruh Indonesia. Oke, demikian aja Bu. Dapat sampaikan. Oke Pak Jul, terima kasih atas segala informasi tentang perkembangan Tanjung Pinang. Semoga Tanjung Pinang bisa membangun dengan selamat. Bapak beserta staf juga diberi kesehatan semua dengan tim kita di sana dari Prikes. Salam buat Pak Danun dan juga untuk konsumen-konsumen kami. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan bikin training nanti di Ganet. Kita akan bantu supaya Ganet juga penjualannya cepat meroket dan Pak Jul insya Allah juga bisa membangun di Ganet, bisa membuktikan bahwa Pak Jul adalah seorang developer syariah yang sejati dan insya Allah niatnya bantu orang kecil. Oke, terima kasih Pak Jul. Saya dengan Ibu Putri ya dari Jakarta, Bapak dari Pak Fajul dari Tanjung Pinang. Saya mohon pamit undur diri dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Pak ya. Semoga kita bisa bertemu lagi dan kata orang ya sebelum kita berpisah Pak, kata orang jarak bisa memisahkan. Tapi alhamdulillah hari ini kita membuktikan bahwa mau jarak dekat atau jauh kita tetap selalu bertemu dan selalu bersama ya Pak ya. Bahkan di live TikTok saya Pak Jul selalu muncul. Buat teman-teman boleh yang punya prospek atau punya ini datangkan ke TikTok Ibu Putri, nanti Pak Jul bisa bantu juga ya. Oke, saya pamit Pak Jul. Terima kasih semuanya ya. Saya pamit undur diri. Buat teman-teman semuanya, Pak Fajul silakan pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit merdeka dulu dari teman-teman. Yuk Pak Jul kita bilang merdeka dari riba. 3, 2, 1. Merdeka, Merdeka dari riba. Terima kasih. Assalamualaikum.